Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang web server Apache. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Nah, di sini Apache itu merupakan sebuah software yang nantinya itu akan kita gunakan pada web server kita. Dan di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, kita itu akan coba untuk melakukan instalasi Apache terlebih dahulu pada server 3 kita ataupun pada web server kita. Oke, di sini bisa kita lakukan instalasi terhadap Apache dengan komen apt install apache 2. Kemudian setelah itu bisa kita cek statusnya dengan komen systemctl status apache 2. Dan jika outputnya itu sudah menampilkan bahwa untuk apache 2 itu sudah aktif ataupun running, maka instalasi dari apache 2 itu sudah selesai. Kemudian kita akan coba cek di klien. Kemudian setelah kita berhasil untuk melakukan instalasi terhadap Apache 2-nya, kita akan langsung saja untuk melakukan konfigurasi untuk basic web servernya. Di sini sebelumnya kita perlu masuk dulu ke dalam menu directory /etc/apache 2. Di dalam menu directory etc/apache 2 ini terdapat satu file yang bernama sites available, dan di sini jika kita melakukan ls terhadap sites available itu juga akan terdapat sebuah file konfigurasi yaitu 000 default.conf. Nah, file 0 ini merupakan sebuah default dari web server yang berbentuk HTTPS. Dan di sini kita akan coba melakukan konfigurasi di dalamnya. Kita bisa gunakan komen nano, kemudian sites available /000 default.conf. Dan di sini akan terdapat banyak template untuk konfigurasi, dan kita akan gunakan pada server admin ini. Kita akan ganti dengan admin, kemudian add, dan kita masukkan untuk website kita yaitu pratama.com. Dan di sini setelah kita mengganti untuk server adminnya, bisa kita exit dan kita coba untuk melakukan ls terhadap suatu directory yaitu /var/www/html/. Dan di sini terdapat satu file konfigurasi yang bernama index.html, yang dimana nantinya file index.html itu akan kita gunakan untuk konfigurasi sebuah tampilan web server yang berbeda di dalam satu server web yang kita gunakan nantinya. Kemudian kita bisa lanjutkan konfigurasi. Kita masuk dulu ke dalam menu filenya dengan komen nano. Kemudian kita masuk ke menu file /var/www/html/index.html. Dan di sini jika dilihat bahwa di dalam file index.html ini terdapat konfigurasi untuk tampilan di dalam web server yang kita buat. Dan jika kita ingin mengeceknya, kita bisa cek melalui klien dan kita coba akses melalui Firefox. Dan di sini kita akan coba untuk membuat suatu konfigurasi baru dengan membuat file yang sama dengan dan di sini kita akan coba untuk membuat konfigurasi terhadap tampilan web servernya. Pertama-tama kita perlu untuk mengganti nama dari file yang saat ini bernama index.html. Di sini bisa kita mv lalu /var/www/html/index.html, dan kita bisa tambahkan akhiran di belakangnya untuk menandai bahwa ini adalah file yang kita ubah. Seperti contoh di sini saya akan tambahkan .weko. Kita bisa ubah untuk dari nama filenya terlebih dahulu dengan komen nv, kemudian kita bisa tambahkan sedikit imbuhan di belakangnya untuk menandai bahwa ini adalah file yang sebelumnya akan kita ubah. Kemudian di sini kita akan coba untuk membuat file yang sama dengan komen touch. Setelah itu kita bisa masuk ke dalamnya dengan komen nano untuk melakukan konfigurasi. Nah, jika dilihat bahwa tampilannya kosong karena ini merupakan file baru yang kita lihat. Jika sebelumnya kalian perhatikan itu filenya itu sudah penuh dengan konfigurasi untuk web servernya. Kita bisa buat konfigurasi sendiri di sini sebagai contoh. Kita bisa mulai dengan tanda kurung panas seperti ini, kemudian H1 kita tutup. Di sini bisa kita tambahkan contohnya itu welcome to pratama.com. Kemudian bisa kita tutup dengan tanda kurung panah lagi, kemudian slash H1 dan kita tutup seperti ini. Bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa lakukan terlebih dahulu yaitu systemctl restart apache 2. Nah, nantinya tampilan pada web server kita itu akan berubah menjadi welcome to Pratama website, tidak seperti sebelumnya. Oke, setelah di sini kita
sudah untuk melakukan konfigurasi terhadap tampilan dari webnya, kita bisa lakukan restart untuk Apache 2 nya dengan sistem CTL restart Apache 2, dan kita bisa cek di Firefox di dalam klien ini, dan kita bisa masukkan nama domainnya yaitu pratama.com. Dan di sini bisa dilihat bahwa sudah terdapat tampilan yaitu welcome to Pratama Web yang seperti tadi kita buat di dalam konfigurasi tampilannya. Kemudian ada pembahasan sedikit tentang konsep dari virtual host, yang dimana virtual host itu nantinya akan kita gunakan untuk membuat suatu tampilan yang berbeda dalam satu web. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung melakukan konfigurasi terhadap port base, yang dimana jika kita itu menggunakan port base ketika ingin mengakses suatu tampilan yang berbeda di dalam satu web server, maka itu nanti kita itu harus menggunakan ataupun menuliskan port yang berbeda untuk mengakses tampilan yang berbeda juga di dalam satu web tersebut. Di sini di server 3 ataupun web server kita itu bisa masuk dulu ke dalam directory etc apache 2 sites available dengan komen cd. Dan kemudian di sini kita ls untuk mengecek apa saja file yang terdapat di dalam directory ini. Dan di sini itu terdapat satu file yang bernama 000 default.conf, yang dimana file tersebut merupakan file yang digunakan untuk mengakses tampilan yang berbeda di dalam satu web server. Dan di sini kita akan bisa langsung untuk melakukan konfigurasi. Itu bisa kita copy terlebih dahulu dengan komen cp, dan kita masukkan nama file yang ingin kita copy yaitu 00 default.conf, dan kemudian kita akan copy menjadi sales.conf. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam file yang kita copy tadi dengan komen nano, kemudian sales.conf. Dan di sini kita itu bisa mengganti untuk port dari virtual hostnya, dan kemudian untuk peletakan dari dokumen rootnya itu bisa kita letakkan pada /var/www/html, kemudian /sales seperti ini. Kemudian bisa kita kembali ke dalam directory sebelumnya dengan komen cd titik-titik. Setelah itu kita masuk ke Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan komen ln, yang dimana itu akan melakukan link terhadap file dari sales untuk mengubahnya dari awalnya itu berada pada directory available menjadi directory enable untuk mengaktifkannya. Bisa kita lakukan dengan komen ln. Bisa kita lakukan link dengan komen ln /etc/apache2/site available/sales.conf, kemudian kita spasi dan kita akan ubah ke /etc/apache2/site enable/sales.conf, yang dimana ini perbedaannya adalah sebelumnya itu berada pada site available, dan kita akan mengaktifkannya dengan memindahkan ke site strip enable. Itu bisa kita enter saja, dan kita akan coba untuk melakukan ls terhadap site enable-nya. Dan di sini bisa terlihat bahwa sudah terdapat sales.conf yang kita link tadi. Jika kita ingat bahwa sebelumnya kita itu mendefinisikan untuk salesnya itu berada pada directory sales, sedangkan kita itu belum membuat direktorinya, maka di sini kita akan coba untuk membuat direktorinya. Kita bisa kembali dulu dengan komen cd titik-titik, dan kita akan masuk ke direktori var www.html dengan komen cd /var/www/html, dan di sini kita akan membuat direktori dengan komen mkdir, dan kita buat direktori sales. Setelah itu bisa kita masuk ke dalam file sales/index.html dengan komen nano. Dan di sini kita bisa buat untuk dari tampilannya sama seperti dari untuk defaultnya, dengan dibuka dari tanda kurung panah seperti ini, dan kemudian H1 kita tutup dengan tanda kurung lagi, dan kita bisa tuliskan tampilannya di sini. Kita bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian kita akan ls di sini. Dan bisa kita cat untuk dari salesnya dengan komen cat sales/index.html, dan di sini sudah ditampilkan dari konfigurasi yang kita tulis dalam file sales/index.html tadi. Dan di sini bisa kita cek dengan masuk ke Firefox dan kita akses untuk dari salesnya dengan menggunakan pratama.com, dan kita bisa tambahkan port di belakangnya, yaitu seperti tadi saya mengkonfigurasi 16, maka saya tuliskan port 16 dan kita enter. Maka di sini sudah bisa ditampilkan konfigurasi di dalam file itu merupakan welcome to sales. Jika kita lihat untuk yang pertama, untuk default itu welcome to Pratama Web, dan untuk yang di sales itu welcome to sales. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi subdomain. Di sini terhadap server 1 bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam directory etc/bin dengan komen cd. Bisa kita enter di sini, dan kemudian bisa kita masuk ke dalam file db.pratama dengan komen nano, kemudian db.pratama.
Dan setelah kita sudah masuk di dalam file db.pratamanya, kita bisa tambahkan konfigurasi di paling bawah, yaitu kita tuliskan sales, kemudian kita tab, kita tuliskan in, kita tab lagi, dan cname, kemudian pratama.com. Sini kita itu akan menambahkan domain name untuk sales itu dengan domain sesuai dari website kita dengan alias pratama.com. Itu bisa kita set dengan Ctrl X Y, kemudian kita enter, dan kita start dengan sistem CTL. Restart pin 9. Dan kita akan masuk ke kliennya lagi. Dan kita akan coba untuk melakukan dig. Yang seperti biasa kita itu hanya melakukan dig terhadap pratama.com, tapi di sini kita akan melakukan dig terhadap sales.pratama.com. Nah, dan di sini sudah bisa ditampilkan untuk dig dari sales.pratama.com itu sudah bisa. Dan terdapat satu answer. Dan di sini terdapat answer section yang dimana jika biasanya hanya menampilkan answer dari pratama.com-nya secara langsung melalui IP 10.4, tapi di sini kita itu bisa melakukan ataupun bisa menerima output tampilan untuk answer dari sales.pratama.com dengan keterangan didapatkan dari pratama.com. Maka jika sudah seperti ini, untuk subdomain yang kita buat itu sudah bisa digunakan ataupun sudah aktif. Oke, di sini kita bisa lanjutkan dengan konfigurasi domain base untuk virtual host di dalam server 3 ataupun web server kita. Kita bisa masuk terlebih dahulu dengan menggunakan command cd, yaitu ke directory /etc/apac2/site/strip available/. Kemudian di sini bisa kita masuk ke dalam file sales.com-nya dengan command nano sales.conf. Dan di sini kemudian setelah kita masuk dengan cd ke sites available, bisa kita masuk ke dalam file admin.conf dengan command nano admin.conf. Kemudian di sini kita bisa hapus untuk listennya. Dan kita juga diharuskan untuk mengubah portnya ke semula, yaitu 80. Dan kemudian kita bisa scroll sampai ke menu server name. Di sini bisa kita hapus tanda pagarnya supaya bisa kita keluarkan dari komen. Dan di sini untuk server name-nya bisa kita ganti. Sebagai contoh, di sini saya akan menggantinya dengan admin.pratama.com. Nah, nantinya ini akan berfungsi supaya ketika kita itu mengakses sebuah tampilan web terhadap admin.pratama.com, maka nantinya itu akan langsung diarahkan ke web dari IP 10.10.10.4. Bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan kita lakukan juga untuk file dari sales.conf-nya. Dan di sini kita bisa lanjutkan untuk masuk ke dalam file 00default.conf dengan command nano. Kemudian di sini kita juga perlu untuk menghapus listen dari konfigurasinya, dan kita kembalikan portnya ke semula, yaitu 80. Dan untuk server name-nya juga harus kita aktifkan dengan menghapus tanda pagarnya. Kemudian di sini bisa kita isi untuk servernya, yaitu pratama.com. Dan di bawahnya kita perlu menambahkan satu lagi untuk server name, yaitu www.pratama.com. Kita bisa save dengan Ctrl X, kemudian kita enter, dan kita bisa restart dengan sistem CTL restart Apache 2. Dan kita akan coba untuk melakukan pengujian di dalam klien melalui Firefox. Dan setelah kita coba akses dengan menggunakan domain yang kita buat tadi, yaitu sales.pratama.com, maka sudah bisa ditampilkan untuk dari isi tampilan web yang kita buat sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.